pertanyaan kita kami hanya satu saja. Sebelum kami bertanya, sebagaimana diterangkan Ustaz yang dari Jawa tadi, mengutip ayat Quran yang dibacakan sebelumnya, auzubillahi minasyaitonir rajim, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasulih. Kira-kira terjemahan kata-kata guru kami, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu hal, kembalikanlah masalah itu kepada Quran dan hadis. Kami melihat di internet beratus-ratus, mungkin beribu dialog Syiah dan Sunni, Salafi dan Sunni, Salafi dan Sunnah wal Jamaah, segala macamnya, mungkin beribu, Allah alam. Tapi saya lihat di internet saya itu lebih dari 100 atau 200. Bukan tamu-tamu ahli Salafi dari bin Bas, Muhaimin, Fauzan bin Fauzan, ada langsung mereka berpidato dalam internet. Ahli Syiah dari Iran, ya, yang tadi siang saya dapat terakhir pesan ahli Syiah dari Iran meminta kepada seluruh kaum Syiah jangan membunuh, karena dalam satu hadis terjemahannya saya baca, barang siapa membunuh satu nyawa tanpa sebab, dia akan dimasukkan dalam neraka dan kekal di dalamnya. Tetapi ternyata Sunni yang membunuh Syiah hampir tiap hari. Apakah ini fitnah? Apakah ini, saya tidak mengerti sama sekali, ya. Nah, dan satu pesan dari Syekh Imran Al-Husaini dari Timur Tengah, ulama besar, meminta kepada setiap pribadi muslim untuk mendamaikan dua firqah terbesar di dunia ini sebelum terjadi malapetaka antara Sunni dan Syiah, supaya mendamaikannya. Karena termasuk dalam Al-Quran surah Al-Hujurat 18 ayat, banyak Allah Subhanahu wa taala menyuruh supaya mendamaikan dua kubu yang berseteru. Kira-kira itu terjemahan yang saya pahami. Ya, jadi saya mau tanyakan mengenai kuburan. Karena guru-guru kami di sini dan saya mau tanyakan, guru-guru kami, ustaz kami sebagai besar mengatakan bahwa di Jawa Tengah terbanyak syirik. Ingat, kesyirikan. Kenapa kesyirikan? Karena kami di sini Sunnah wal Jamaah. Guru-guru kami dari Muhammadiyah atau Al-Asliyah atau NU ya mungkin. Kenapa? Saya langsung ke Jawa dan melihat kuburan Wali Songo itu memang dibangun besar dan banyak berjaringnya. Jadi ustaz kami mengatakan, kenapa aku katakan itu? Karena di dalam hadis Imam Muslim lebih kurang terjemahannya, kalau kamu lihat patung maka robohkanlah, kalau kamu lihat ada bangunan di atas kuburan maka ratakanlah dengan tanah. Kenapa ulama-ulama besar dari Jawa Tengah membiarkan ini sampai sekarang bertele-tele? Apakah ini syirik atau tidak? Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 5 pertanyaan tadi itu. Dan sebelahnya orang tua kita ya, udah mulai aja Pak ya. Karena masih banyak yang bertanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang menghormati, saya kesekian satu pertanyaan. Kalau di zaman Orde Baru itu di sekolah kalau sesuatu, kalau nggak bisa di sekolah kan dibunuh betul semuanya. Sekarang pulang Pak, yang sekolah tuh pulang. Jadi sehingga sekarang babi itu bukan haram tapi najis. Ini kenapa sih? Jadi bagaimana cara mengatasinya? Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat tepat bagaimana? Ya, silakan posisi sebelah kanan. Siapa aja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, saya mulai dari pertanyaan pertama tadi yang disampaikan oleh Bapak Moderator melalui SMS. Pertanyaannya berbunyi, apakah Haddad Alwi Syiah? Karena dalam sholawat ya Thaibahnya hanya Ali saja yang diagungkan. Ya Ali bin Abi Thalib. Tidak pernah kita dengar sholawat Haddad Ali selain Imam Ali. Ya, memang dia muttaham di Syiah. Jadi sudah dicurigai, ditengarai seperti itu. Walaupun dia untuk
mempertahankan pemasaran ya, pemasarannya ya dia tidak mengaku ya karena ada ajaran tadi ya. Tapi banyak orang yang berbicara ada hal ini patut dicurigai dia terindikasi Syiah. Ini jawaban saya dari penggemar Habib Alwi tadi. Kemudian pertanyaan kedua yang beranak pinak, yang beranak cucu tadi. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasulih. Nah itu kembali ke Al-Qur'an dan As-Sunnah itu seperti tadi yang sudah disinggung oleh kiai kita Ustaz Idrus Romli ya. Kembali dengan ilmu, bukan asal kembali ke terjemahan. Jadi kembali dengan ilmu, bahwa ilmu Al-Quran ada ulumul Quran, hadis ada ulumul hadis. Ya, jadi ini yang merupakan tradisi keilmuan Ahlussunnah wal Jamaah seperti itu. Jadi bukan asal kembali menjadi propaganda seperti apa yang disampaikan oleh Ustaz Idrus tadi. Propaganda orang-orang Wahabi itu kan kembali Quran, tapi bukan kembali Quran dengan disertai ilmu, disertai terjemahan. Jadi itu yang kurang yang kita tidak bisa mengapresiasi hal seperti itu. Kemudian ada pertanyaan tadi tentang Syiah dan Sunnah yang bergolak ya, yang saling membunuh. Kalau menurut saya tidak ada contohnya dalam sejarah. Coba buktikan contoh dalam sejarah Sunnah dan Syiah itu bersatu. Di mana coba? Di Libanon terus sampai sekarang, mulai awal sampai akhir. Kecuali di Iran memang sudah hegemoni Syiah. Tapi di Irak coba, kalau berimbang saja di mana? Di Pakistan mulai. Di Pakistan itu banyak Sunninya. Kecuali yang di pinggiran itu sudah mulai banyak orang Syiah. Terus setiap hari pemboman, tidak akan pernah selesai. Karena memang itu harus difahami. Sunnah dan Syiah itu tidak ada ceritanya bisa bersatu. Karena ini permusuhan abadi, karena perbedaannya bukan di ranah VG, di ranah syariah, tapi di akidah. Oleh karena itu sikap Majelis Ulama tidak pernah surut. Yang dikatakan bahwa perbedaan VG harus ditoleransi, namun penyelewengan akidah harus diamputasi. Karena itu ini masuk ranah penyelewengan. Majelis Ulama tidak ragu-ragu dan baru-baru ini mengeluarkan buku, sekaligus buku ini akan saya hadiahkan di majelis ini, tapi punya satu ya, buku gratis. Semua nggak dapat. Kalau dapat nanti Majelis Ulama bangkrut. Jadi saya serahkan panitia di sini untuk dipelajari bahwa ini bukunya Majelis Ulama. Judulnya Mengenal dan Mewaspadai Penyimpangan Syiah di Indonesia. Majelis Ulama tahun 1984 mengeluarkan fatwa kewaspadaan terhadap bahaya Syiah, ancamannya terhadap akidah dan sekaligus negara. Berikutnya tahun 2007 mengeluarkan fatwa haramnya mut'ah. Ini semua masih hubungan dengan anunya Syiah, dengan Syiah. Kemudian tahun berikutnya mengeluarkan 10 kriteria aliran sesat. Termasuk itu lagi yang rukun Islam, rukun imannya berbeda, syahadatnya berbeda, menafsirkan Al-Quran tidak menggunakan metodologi ulumul Quran, itu masuk semua di situ. Sekurang-kurangnya menurut kajian teman-teman di Majelis Ulama, bagi Syiah itu sekurang-kurangnya 4-5 poin sudah terlanggar di dalam kriteria aliran sesat. Jadi sudah cukup. Majelis Ulama mengharapkan dari bawah ke atas, seperti yang terjadi di Jawa Timur, bukan dari atas ke bawah. Ulama-ulama itu proaktif untuk membuat fatwa-fatwa yang menyangkut masalah akidah umat ini. Karena tugas utama Majelis Ulama adalah mengawal akidah umat. Jadi dengan semangat otonomi sekarang bukan hanya di bidang pemerintahan, semangat otonomi daerah, seharusnya majelis-majelis ulama di daerah itu sudah cepat mengkritisi persoalan ini, kemudian merumuskan dalam sebuah fatwa. Sehingga Majelis Ulama Pusat tinggal merekomendasikan saja. Masalah Syiah ini bukan wabah nasional kok. Tidak perlu fatwa khusus dari Majelis Ulama Pusat. Tapi cukup dari bawah ke atas. Dari bawah itu seperti kasus Sampang, kemudian ke Jawa Timur dibawa ke Jakarta. Jakarta merekomendasi dan menghasilkan buku ini, Mengenal dan Mewaspadai Penyimpangan Syiah.
Syiah keberatan istilah kesesatan. Kita ganti nomenklaturnya, penyimpangan. Nah, penyimpangan itu lumayan cocok ya. Karena nggak punya alasan lagi, nggak punya argumentasi. Ini nanti saya hadiahkan kepada panitia di sini. Jadi itu jelas merinci di sini banyak hal-hal yang apa saja yang menyimpang itu sudah dirinci demikian rupa. Jadi memang itu tadi yang saya katakan bahwa permusuhan abadi antara Sunnah Syiah itu tidak ada contohnya di dalam sejarah bisa kompromi. Nonsen, ngomong kosong kalau ukhuwah itu ukhuwah dalam bidang apa? Semua yang umroh atau haji bisa melihat bagaimana perilaku orang-orang Syiah. Ketika sudah sholat usai dilaksanakan, baru mereka melakukan sholat dengan masing-masing mengeluarkan batu Karbalanya, kemudian mereka mengimami sendiri. Karena bagi Syiah, saya sendiri punya teman yang mengaku bahwa kalau sholat dengan Sunni itu tidak sah. Saya punya teman, tadinya Sunni, dia keluar dari Sunni, dia konversi ke Syiah, dan dia mengatakan tidak sah, lebih baik sholat sendiri-sendiri, karena saya tidak sah kalau sholat dengan Sunni. Dia sendiri mengatakan gitu. Apalagi kalau kita bilang amin, batal semua. Ini ajaran Syiah. Jadi ini masalah Syiah ini serius. Jangan melihat hanya propaganda seperti yang tadi pertanyaannya beranak cucu tadi mengatakan ada itu implikasi dari persoalan ini. Ini masalah serius, akidah dan ancaman negara. Tidak bisa tidak. Nah, saya diminta beberapa kali bertemu di Timpres negara sudah mulai melirik. Oleh karena itu pemerintah sekarang bukan ragu-ragu, sudah terlanjur terhalang dengan hak asasi manusia. Dan sebetulnya pemerintah ini bingung bagaimana. Nanti kalau masuk ke ranah agama katanya salah, negara masuk dalam urusan agama. Nanti semua teriak-teriak di dunia. Jadi maksud pemerintah itu saya sudah bisa nangkap. Artinya masalah agama ini ya masalah pemeluk agama selesaikan. Majelis Ulama, saya minta kepada di Timpres dan di DPR ketika Majelis Ulama diminta ketemu dengan Pak Marzuki Ali, Ketua DPR RI, saya waktu itu juru bicaranya, saya sampaikan. Jadi pemerintah harus mengerti lah, harus mengawal fatwa itu. Jangan hanya di bibir saja. Ulama itu bersatu, tapi harus konkret. Apa tugasnya umara? Memang penegak hukum harus mengawal fatwa Majelis Ulama supaya ini terlaksana dan bisa tersosialisasi dengan baik. Nah, di Wantanas juga begitu, di Wantanas sudah mulai ada melirik ini ada persoalan apa, ini serius. Nah, kadang-kadang memang negara itu terhalang dengan sudah terlanjur menandatangani International Human Rights, jadi terhalang dengan isu HAM. Tapi menurut saya nggak perlu ragu-ragu, karena di Wantanas itu saya juga mengusulkan supaya pemerintah membentuk Komnas HAM agama, supaya Komnas HAM umum itu tidak ikut ngobok-ngobok agama karena bukan ahlinya. Kalau Komnas perempuan saja ada, masa Komnas agama tidak ada? Komnas anak-anak aja ada, masa Komnas agama tidak ada? Saya sudah mudah-mudahan mohon doa restunya ini bisa disetujui. Sehingga kita tidak ada urusan ulama dikalahkan dengan anak-anak urusan baru kemarin ngurusi agama dari Komnas HAM. Ini kan sudah nggak proporsional. Jadi ini harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Tapi alhamdulillah ada perhatian dari pemerintah, dari negara. Tapi negara ragu-ragu. Jangan-jangan nanti kalau masuk dalam ranah agama nanti dipersalahkan oleh dunia luar masuk di dalam urusan agama. Itu memang tidak boleh. Jadi artinya apa? Kita harus lebih proaktif. Ulama harus lebih aktif lagi untuk mengurusi masalah ini. Jangan tergantung kepada pemerintah. Jangan menuntut apa-apa dari pemerintah. Kita harus bergerak. Tapi tidak boleh bertindak anarkis. Kalau kita bertindak anarkis berarti ini jalan menuju kekonyolan. Jadi seperti sikapnya Sidobiri, ini alma maternya pesantren Ustadz Ramli ini. Itu kan apa? Dia katakan bahwa Syiah harus diberantas, tapi orangnya jangan. Orangnya kita bawa kembali aja, rujuk ilal haq. Nah, ini bagus. Kita mungkin bisa pola seperti itu. Ajarannya harus kita berantas, harus diamputasi. Tapi orangnya boleh kita ajak untuk rujuk ilal haq. Kemudian tadi ada pertanyaan yang menyangkut masalah jil. Ini tadi ada yang lupa. Iya, masalah jil. Jadi ya antara jaringan apa itu ya?
Tidak. Saya setuju Kiai Kampung mengatakan jin itu bukan jaringan Islam, jaringan iblis laknatullah. Karena apa? Pertama yang menentang firman Allah adalah iblis. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Iblis aba wastakbar, sudah menolak dan dia berlaku sombong. Ini turunannya sekarang menjadi orang-orang jin. Orang jin mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan wahyu ilahi, dia kitab sejarah. Sebagai kitab sejarah, harus dikritik. Tadi Profesor Taslim Hirotan juga mengatakan, ada temannya mengatakan isinya Al-Quran itu amburadul. Na'udzubillah min dzalik. Sudah kemasukan jin, ada temannya, orang dokter siapa juga mengatakan begitu. Jadi apa bukan iblis ini? Iblis pertama kali ini turunannya. Pertama yang berani menolak firman Allah adalah iblis. Kemudian Tijani tadi, saya langsung yang ada pertanyaan yang menyangkut nanti Ustaz Idrus masalah kuburan. Itu Ustaz Idrus ini ahli masalah perkuburan. Jadi nanti bisa dijawab itu. Ini kaitannya dengan topik yang dibacakan tadi masalah Wahabi. Yang kedua Tijani, sudahlah Pak, itu buku-buku propaganda. Jadi bohong-bohongan semua, buku abal-abal gitu. Tidak ada nilainya, ada buang ke sampah aja. Kita dijadikan seperti orang-orang tertipu. Seperti juga dialog sunnah Syiah, terjemahan dari Murojaat. Itu sudah ada bantahannya, nggak mau diterbitkan. Saya sudah protes ke Mizan itu, ini yang aktif propaganda buku-buku Syiah ini. Itu dialog sunnah Syiah tidak ada, diterbitkan setelah Syekh Bisri meninggal. Dan itu sudah ada jawabannya, tuntas. Tapi tidak diterbitkan. Awam tahunya hanya buku itu, buku propaganda. Kalau menurut saya Murojaat atau dialog sunnah itu buang aja ke sampah, itu nggak ada gunanya. Menjelek, menistakan ahli sunnah, membuat Syekh Bisri seolah-olah tidak mengerti apa-apa. Jadi murid santri yang tidak bisa apa-apa. Rektor Al-Azhar ini, bukan rektor di Medan. Sama juga Sumpah Dada itu diterjemahkan menjadi sudah kutemukan kebenaran. Kebenaran menurut siapa? Ya menurut mereka, bukan menurut umum. Diartikan itu. Kemudian yang terakhir tadi yang bicara soal liar. Saya tunggu-tunggu dari, saya pikir ada apa tentang liar yang baru. Ternyata mempersoalkan edan. Ya nggak apa-apa dibilang edan, memang dia edan. Di zaman Nabi ada Musailamatul Kadzdzab, dikasih kadzdzab. Kalau perlu edan, kadzdzab. Tidak ada masalah. Ini stressing untuk memberitahu bahwa ini kesesatan. Jangan main-main. Tadi saya pikir ada pencerahan apa baru tambahan masukan. Oh, mempersoalkan edan dan tidak edan. Baik, saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya mau menjawab dari bawah dari pertanyaan terakhir. Yang pertama tentang Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir itu aliran yang benar apa tidak benar? Menurut Ahlus Sunnah, Hizbut Tahrir itu aliran yang tidak benar, alias sesat dan menyesatkan. Mengapa? Yang pertama, Hizbut Tahrir ini di dalam masalah akidah mengadopsi ajaran Mu'tazilah, terutama berkaitan dengan qada dan qadar. Karenanya rukun iman Hizbut Tahrir ada 5, kalau kita rukun iman ada 6. Qada qadar tidak ada. Bahkan kata Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam As-Sahih Al-Islamiyah, perbuatan manusia yang ikhtiyari la dakhla laha bil qada wa la dakhla bil qada'i biha. Tidak ada hubungannya dengan ketentuan Tuhan, ketentuan Allah juga tidak ada intervensi dengan perbuatan manusia. Ini mengadopsi dari Mu'tazilah. Kalau kita meyakini semua perbuatan manusia ciptaan Tuhan, yang melakukan manusia yang menciptakan Tuhan, dan ini bukan Jabariyah. Mengapa? Karena ini memang menerapkan apa yang diterangkan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran misalnya ada ayat wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Pertama, wa ma ramaita, kamu tidak melempar. Jadi di sini Allah menafikan perbuatan manusia.
kamu tidak melempar. Tapi setelah itu isbat, menetapkan idh ramaita, ketika kamu melempar, tidak melempar ketika melempar. Walakinnallaha rama, akan tetapi kemudian disalbu, diambil lagi. Akan tetapi Allah lah yang melempar. Karenanya para ulama ahlus sunnah menafsirkan wa ma ramaita khalqan idh ramaita kasban walakinnallaha rama haqiqatan wa ijadan. Kamu tidak melempar dalam arti menciptakan perbuatan itu. Ketika kamu melempar, ketika melakukan. Tetapi Allah yang melempar dalam arti yang sesungguhnya dan mewujudkan. Karenanya kita masih meyakini perbuatan manusia ciptaan Tuhan. Tuhan itu yang menciptakan. Fi'lullah terhadap perbuatan manusia diistilahkan dengan al-khalqu, penciptaan. Sementara fi'lul insan, perbuatan manusia terhadap perbuatannya diistilahkan dengan kasban waktisaban. Dan itu bukan Jabariyah, karena kalau Jabariyah itu beranggapan bahwa manusia tidak berbuat sama sekali. Dia seperti sehelai bulu yang bergerak karena diombang-ambingkan oleh angin. Kita tidak punya pemikiran seperti itu, karena kita masih menetapkan yang adanya ikhtiar. Dan adanya pahala dan dosa itu kan tergantung terhadap ikhtiarnya. Dia berbuat sesuatu karena ada ikhtiar, karena ada niatan. Karenanya kita bukan Jabariyah yang sesat, justru Hizbut Tahrir. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengapa Hizbut Tahrir ini termasuk aliran sesat? Hizbut Tahrir tidak percaya azab kubur. Azab kubur itu hanya seperti hantu untuk menakut-nakuti. Alasannya, kata mereka, hadis tentang azab kubur ini hadis ahad. Padahal di dalam kitab-kitab hadis diterangkan hadis tentang azab kubur itu mutawatir, diriwayatkan lebih dari 32 jalur para sahabat. Padahal hadis mutawatir itu angkanya cukup 5 jalur. Dalam usul fikih diterangkan wa ma faqal arba'ah fa mutawatir. Kalau jalur periwayatan lebih dari 4, berarti 5 itu mutawatir. Ini 32, berapa kali lipat itu? Berarti super mutawatir. Jadi tidak percaya kepada azab kubur. Kemudian Hizbut Tahrir ini berpandangan ijtihad bisa dilakukan siapa saja. Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitabnya At-Tafkir mengatakan innal istinbat abil ijtihad mungkinun li jami'in nas wa muyassarun li jami'in nas. Berijtihad atau istinbat bisa dilakukan jami'in nas, semua orang, dan mudah dilakukan semua orang. Loh kok bisa semua orang berijtihad? Kita ini baca Al-Quran, baca kitab kadang tidak ngerti masalah. Kok berijtihad dari mana? Tidak ada, ini bertentangan dengan sabda Rasulullah. Karenanya dalam suatu hadis riwayat Imam Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, "Nadbarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha thumma addaha kama sami'aha." Semoga Allah mencerahkan, menjadikan elok, menjadikan tampan wajah seseorang yang mendengarkan ucapanku, sabdaku, lalu dia merekamnya di dalam ingatannya, lalu menyampaikannya sebagaimana dia dengarkan. Kata beliau, farubba muballighin aw amin sami'in. Karena tidak sedikit orang yang menerima informasi kedua lebih paham daripada penerima informasi pertama. Artinya bagaimana? Orang yang mendengar hadis langsung dari Rasulullah, kata Rasulullah, kadang tidak ngerti. Yang ngerti justru orang yang menerima informasi berikutnya. Karenanya di dalam sejarah mujtahid mutlak itu hanya 12. Dan para sahabat tidak semuanya mujtahid. Itu para sahabat. Dalam kitab-kitab hadis ada yang mengatakan para sahabat yang mujtahid dalam semua persoalan fikih hanya 10 orang. Kalau dalam bagian kecil ada riwayat 200 orang. Itu murid Rasulullah, tidak semuanya mujtahid. Tapi kalau kata Hizbut Tahrir, siapapun mujtahid.
Beda kan dengan ajaran Rasulullah. Kalau beda sesat apa ada sesat? Sesat. Nah, karena Hizbut Tahrir ini membuka keran pintu ijtihad selebar-lebarnya, hasil ijtihadnya tidak karu-karuan. Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab An-Nizam Al-Ijtima'i fil Islam memfatwakan boleh laki perempuan berjabatan tangan tanpa hail, tanpa alas. Boleh. Itu di kitab resminya, kitab mu'tamadahnya masih ada. Jadi kalau berjabatan tangan bukan fitnah itu. Justru yang mengatakan tidak ada fitnah, karena kitabnya masih ada. Kemudian muridnya Taqiyuddin An-Nabhani di Timur Tengah pernah mengeluarkan fatwa di dalam buletin resminya, bolehnya berciuman selama tidak diniati berzina. Yang penting cuma ciuman saja. Pernah ada fatwa seperti itu, ternyata salah memahami hadis. Dalam suatu hadis ada seorang sahabat yang berzina, namanya Ma'iz al-Aslami. Lalu dia lapor Rasulullah, inni zanaitu ya Rasulullah, Rasulullah saya ini berzina. Lalu kata Rasulullah, la'allaka lamasta, barangkali kamu cuma memegang. Maksudnya Rasulullah ini secara halus memberikan pengertian kepada dia agar mencabut ikrarnya berzina. Ternyata orang ini berkata lagi, zanaitu ya Rasulullah, saya ini berzina. La'allaka ghamastah, atau barangkali kamu cuma meraba-raba. Benar Rasulullah, saya ini berzina. La'allaka qabbaltah, barangkali kamu cuma mencium. Wanda, saya berzina, akhirnya dirajam. Kata Hizbut Tahrir, tadi Rasulullah tanya, barangkali kamu memegang, barangkali kamu cuma meraba, barangkali mencium. Berarti boleh kalau begitu. Padahal tujuannya bukan seperti itu. Ini ijtihadnya Hizbut Tahrir. Ini bukan fitnah. Di Timur Tengah sudah maklum. Karenanya ulama HT di Timur Tengah tidak membantah masalah ini, karena ada di buletin resmi mereka. Yang di sini tidak tahu karena tidak ngerti bahasa Arab. Yang HT di Medan, insya Allah tidak ngerti bahasa Arab. Bahasa Arabnya pas-pasan sama dengan Syiah tadi, yang tadi dialog di USU. Baca kitabnya sendiri tidak ngerti, tapi Syiah sama kitabnya tidak ngerti. Jadi ini bukan fitnah. Jadi Hizbut Tahrir ini termasuk aliran sesat dan menyesatkan. Propagandanya memperjuangkan khilafah, dan ini tidak bisa diperjuangkan. Sekarang sudah bukan zamannya perjuangan khilafah, menyatukan umat Islam katanya. Umat Islam seluruh dunia bersatu, nanti pemimpinnya khalifah. Nah, kok ada yang mengatur umat Islam anak-anak kecil? Khilafah itu persoalan besar, mestinya yang membicarakan orang-orang besar. Jadi Hizbut Tahrir ini sebenarnya anak-anak, tapi obsesinya besar. Kemudian pertanyaan berikutnya, Wahabi. Wahabi ini termasuk apa? Wahabi ini menurut kita termasuk dhalun mudillun, sesat dan menyesatkan. Mengapa sesat dan menyesatkan? Karena ajaran-ajarannya bertentangan dengan ajaran umat Islam yang sudah diajarkan sejak masa-masa Rasulullah SAW. Apa contohnya? Contohnya seperti bertabarruk dengan orang soleh yang sudah wafat. Datang ke makam para ulia, ke makam Wali Songo di Jawa, berdoa di samping makamnya, bertawasul atau istighfar. Kata Wahabi, syirik, kafir, kufran, termasuk syirkan akbar. Jadi syirik besar. Dan mengapa menurut kita bertentangan dengan ajaran Islam? Karena bertabarruk dengan makam para ulia, dengan makam orang soleh, itu dasarnya sangat kuat. Dan itu memang ajaran para sahabat. Orang ziarah kubur itu tujuannya ada 4. Yang pertama, ada ziarah kubur dengan tujuan litadzakuril maut atau lil i'tibar, agar kita ingat mati. Menurut kita boleh, menurut Wahabi juga boleh.
Cuma menurut Wahabi syaratnya tidak boleh jauh-jauh. Kalau jauh-jauh sampai syatur rihal, dia mengeluarkan biaya, maka haram hukumnya. Itu kata Wahabi. Kalau kita boleh, dasarnya mana? Hadis kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Yang kedua, ziarah kubur tujuannya istighfar, memintakan ampun orang yang meninggal. Menurut kita boleh, menurut Wahabi juga boleh. Cuma tidak boleh jauh-jauh, harus dekat-dekat. Kalau jauh haram. Itu kata Wahabi. Kalau kita dekat jauh sama saja. Dasarnya mana? Sayyidah Aisyah dalam riwayat Muslim minta petunjuk kepada Rasulullah SAW cara ziarah kubur, diajarkan agar memohonkan ampun bagi orang yang ada di kuburan. Yang ketiga, ziarah kubur tujuannya ada huquq, memenuhi hak. Misalnya orang yang meninggal itu seandainya dia masih hidup berhak kita ziarahi, maka setelah meninggal pun juga berhak kita ziarahi. Misalnya dia orang tua kita, paman kita, guru kita, teman kita, atau orang yang kita muliakan. Dasarnya mana? Siti Fatimah radhiyallahu anha berziarah ke makam pamannya Sayyidina Hamzah bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib. Kemudian Rasulullah SAW juga berziarah ke makam ibunya di Abwa, Siti Aminah. Menurut kita boleh, menurut Wahabi kita datang. Yang keempat, ziarah kubur tujuannya tabarruk. Kita berdoa mengaji di samping makam para aulia agar doa kita dikabulkan. Menurut kita boleh, menurut Wahabi syirik. Dasarnya mana? Kita ini ziarah ke makam tujuannya tabarruk. Di dalam Al-Quran, walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahim. Dan seandainya orang-orang yang beriman itu ketika mereka zalim kepada dirinya datang kepadamu Muhammad dan mereka beristighfar kepada Allah dan Rasul memohonkan ampun bagi mereka, niscaya mereka menemukan Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Artinya bagaimana? Di dalam ayat ini ada anjuran orang yang punya dosa, orang yang punya hajat agar dosanya diampuni, mungkin juga hajat-hajat yang lain, datang ke makam Rasulullah berdoa di situ. Kata Wahabi, sekarang tidak lagi ayat ini berlaku ketika Rasulullah masih hidup katanya. Nah, menurut kita apa yang dianjurkan Al-Quran itu berlaku sampai hari kiamat. Tidak ada yang hanya berlaku ketika Rasulullah masih hidup, sampai hari kiamat masih ada. Dan itu pemahaman para ulama salaf. Karenanya pada masa Khalifah Umar bin Al-Khattab, ketika terjadi musim paceklik, ada seorang sahabat datang ke makam Rasulullah SAW. Beliau namanya Bilal bin Al-Harith Al-Muzani. Beliau berkata, ya Rasulullah, istasqi li ummatik fa innahum qad halak. Wahai Rasulullah, mintakan ampun bagi umatmu karena mereka sedang kelaparan. Ini sahabat. Kata Wahabi, yang dilakukan sahabat ini adalah syirik. Pertanyaannya, lebih mengerti siapa? Sahabat sebagai murid Rasulullah dengan Wahabi yang tidak punya guru. Wahabi itu ilmu agamanya tidak punya guru. Orang yang tidak punya guru, fasyaykhuhu asyaitan. Yang tidak punya guru, gurunya adalah syaitan. Karenanya kata para ulama, ajaran itu ada dua macam ya. Ajaran agama itu ada dua macam. Jadi ada ajaran madrasah. Dalam pendidikan itu ada dua macam. Ada madrasah anawiyah. Kemudian ada madrasah namanya banawiyah. Jadi banawiyah ini ada orang tuanya. Islam ini ada orang tuanya pakai sanad. Tapi kalau yang anawiyah, yang dari anak ini gurunya iblis. Jadi anawiyah, nah Wahabi ini ajaran-ajarannya itu yang anawiyah, tidak punya guru. Nah, orang yang datang ke Wali Songo tujuan tabarruk itu adalah itu yang benar dan itu tidak syirik. Karena seandainya syirik para sahabat tidak melakukan.
Karenanya orang-orang Wahabi ini tidak hanya mensyirikan kita, tetapi para sahabat juga disyirikan. Wahabi ini sama dengan Syiah. Para sahabat yang disyirikan diantaranya adalah Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Mengapa? Karena Ibnu Umar ini rajin bertabarruk dengan athar peninggalan-peninggalan baginda Rasulullah SAW. Padahal di dalam riwayat Al-Bukhari, Ibnu Umar, Inna Abdullah rajulun salih, kata Rasulullah, Abdullah bin Umar ini seorang laki-laki yang soleh. Tapi kata Wahabi, dia syirik. Jadi orang yang ziarah ke makam para wali tidak syirik itu. Kemudian yang kedua, termasuk ya terkait dengan meninggikan kuburan. Apakah syirik? Itu tidak syirik. Paling-paling sebagian pendapat itu mengatakan makruh. Membuat bangunan di atas makam itu ya, membuat bangunan di atas makam ada yang mengatakan makruh dan ada yang dianjurkan. Kalau itu makam para aulia. Kalau itu makam para aulia, para ulama, para orang soleh dibangun, ada yang menganjurkan. Dasarnya mana? Itu sudah terjadi sejak masanya sahabat. Dalam kitab-kitab hadis seperti riwayat Al-Bukhari, Rasulullah SAW punya saudara sesusu, namanya Utsman bin Maz'un. Utsman bin Maz'un itu makamnya tinggi dan itu sejak masanya sahabat. Tak syirik itu. Jadi kata seorang ulama sahabat dari tabi'in ya, katanya dia wa inna asyaddana wathbatan, dan kami biasanya yang paling keras melompatannya adalah orang yang mampu melompat makamnya Utsman bin Maz'un. Kalau ada makam dibuat untuk lompat-lompatan berarti kan tinggi berarti. Dan jadi sejak dulu sudah ada itu. Makam Wali Songo yang ada di Jawa dari aspek mana syirik? Tidak ada, kesyirikannya sama sekali tidak ada. Ini masalah Wahabi. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan tentang Syiah. Apakah sekarang ini ada Syiah Ali yang murni? Tidak ada. Syiah yang ada sekarang ini ada Syiah Imamiyah Ja'fariyah di Iran. Itu bukan Syiahnya Sayyidina Ali, tetapi Syiahnya Yahudi dan Majusi. Bukan. Itu bukan ajaran Ahlul Bait. Kemudian ada Syiah Zaidiyah di Yaman. Itu juga bukan Syiahnya Imam Zaid, tetapi sudah ada tambahan-tambahan. Kemudian ada Syiah Ismailiyah di Syria yang dipimpin oleh presiden yang sekarang, apalagi itu lebih rusak lagi daripada Imamiyah. Karena Ismailiyah itu kata para ulama itu kafir. Kalau Imamiyah masih tidak kafir, tapi dengan catatan. Jadi kalau cari Syiah yang murni sekarang itu tidak ada. Yang Syiah yang murni ya Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Karena memang mencintai Ahlul Bait dan Sayyidina Ali. Dan cintanya memang cinta yang cerdas. Kemudian saya juga ingin mengomentari tentang Dr. Tijani Samawi, Thummah Tadrid, dan kitab Dialog Sunnah Syiah. Itu semuanya buku propaganda, semuanya isinya banyak pelintiran, tidak ilmiah. Sama dengan bukunya Jalaluddin Rahmat Al-Mustafa, Sejarah Masa Muda Al-Mustafa. Isinya banyak yang bohong. Kalau mengutip dari kitab-kitab hadis itu dipotong-potong dan dipahami sendiri. Misalnya dia itu mengatakan tidak mungkin Abu Bakar itu ketika Rasulullah menjelang wafat menjadi imam sholat di masjid. Mengapa? Rumahnya jauh dari Madinah, karena dia tinggal di Sunhuh. Itu puluhan kilometer, padahal Sunhuh di dalam kitab-kitab kamus dari Masjid Nabawi sekitar 1 kilo. Tapi kata dia puluhan kilo. Itu Jalaluddin Rahmat. Kemudian ini juga tadi ada pertanyaan tentang sunnah Syiah. Mungkinkah bersatu? Kalau bersatu tidak bisa. Kalau mereka mengatakan bersatu, itu berarti mereka akan menipu kita. Apanya yang bisa disatukan? Tapi kalau hanya berdamai, mungkin bisa, dan kita tidak perlu diajari mereka. Justru konsep kita lebih bagus, lebih toleran dari mereka. Kalau Syiah, kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, konsep mereka
mengkafirkan umat Islam di luar alirannya. Wahabi mengkafirkan kita. Jadi menurut Wahabi, kita ini lebih kafir daripada Abu Jahal dan Abu Lahab. Ada ulama Wahabi sekarang dari Saudi namanya Ahmad bin Muhammad Bashmil, punya kitab berjudul Kaifa Nafhamut Tauhid. Pada halaman 16 dia mengatakan, ajibun wa gharib ayyakuna Abu Jahal wa Abu Lahab aktsara tauhidan lillah wa akhlasa imanan bihi minal muslimin alladzina yatawassalun. Aneh dan mengherankan, ternyata Abu Jahal dan Abu Lahab lebih mantap tauhidnya dan lebih bersih imannya daripada umat Islam yang bertawassul. Jadi kita ini derajatnya menurut Wahabi di bawahnya Abu Jahal dan Abu Lahab. Kalau Syiah menganggap umat Islam di luar kelompoknya kafir, najis, kafir harbi, syarrun minal yahud wan nasara wal majus. Lebih buruk daripada orang Yahudi, Nasrani dan Majusi. Itu menurut Syiah. Kalau kita enggak, kita ini apa adanya. Kita ini cukup mengatakan Wahabi ini adalah dhalun mudhillun. Kalau Syiah ya sama, dhalun mudhillun, cuma lebih parah dari Wahabi. Tapi Syiah ini tidak kafir dengan catatan. Pertama, mengakui keaslian Al-Quran, meyakini. Yang kedua, tidak melecehkan istri-istri Rasulullah. Kalau dua ini dilanggar berarti dia kafir. Karenanya kata para ulama, Al-Wahhabiyah syarrun kabir. Wahabi itu adalah keburukan yang besar. Wasyiah syarrun kulluh. Syiah adalah keburukan total. Jadi memang benar-benar parah Syiah. Nah ini barangkali ya, Lughawiyahnya Wahabi tidak sama dengan bid'ah yang ada di kitab-kitab. Jadi kalau mazhab Syafi'iyah dan Syafi'iyah, terutama Syafi'iyah mengakui bid'ah hasanah. Dasarnya selain sekian banyak hadis juga qaulu Umar ni'matil bid'ah. Kalau menurut Wahabi ni'matil bid'ah ini, kalau menurut kelompok yang tidak mengakui bid'ah hasanah, ini tidak dianggap bid'ah. Karena bid'ah lughawiyah. Mengapa dikatakan bid'ah? Karena sudah dianggap sebagai sunnah hasanah, sunnah syar'iyah. Jadi ada kelompok yang mengatakan ada bid'ah lughawiyah, sedangkan yang bid'ah hasanah versi kita oleh kelompok ini dianggap sebagai sunnah. Kalau menurut kita tidak mengakui bid'ah lughawiyah, karena yang bid'ah lughawiyah itu adalah bid'ah hasanah menurut kita. Yang tidak bid'ah ini namanya bid'ah dhalalah. Perbedaannya di situ. Kalau kita bertemu Wahabi, kita misalnya dialog dengan mereka, dalil kami adanya bid'ah hasanah adalah qaulu Umar ni'matil bid'ah. Wahabi biasanya mengatakan itu bid'ah bahasa. Kita tanya sama dia, yang mengatakan ini bid'ah bahasa Sayyidina Umar sendiri apa kamu? Oh enggak, saya. Oh berarti kamu merasa menjadi juru bicaranya Sayyidina Umar. Saya sekarang tanya sama kamu, Sayyidina Umar mengatakan ni'matil bid'ah, ini apakah dalam kapasitas beliau sebagai dosen bahasa yang mengajar bahasa Arab? Bukan. Kalau bukan, berarti kamu mengada-ngada. Sayyidina Umar mengatakan ini dalam kapasitasnya sebagai khalifah yang syar'i, yang rasyid. Karenanya yang dimaksud bid'ah oleh beliau adalah bid'ah syar'iyah yang hasanah. Dan ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, Innallaha ja'alal haqqa ala lisani Umar wa qalbih. Allah menjadikan kebenaran melalui lidah Umar dan hatinya. Kalau maksud perkataan Umar ini bid'ah lughawiyah, berarti yang dimaksud kebenaran Rasulullah kebenaran lughawi, bukan kebenaran syar'i. Dan ini sangat tidak masuk akal. Jadi tadi memang perkataan Imam Malik sering dijadikan komoditas propaganda oleh Wahabi untuk menolak bid'ah. Padahal mereka tidak mengadopsi sepenuhnya pandangan Imam Malik secara utuh. Dipotong-potong. Kita harus paham masalah itu. Nah, barangkali ini ya yang bisa saya sampaikan kepada para hadirin. Kalau ada yang salah, para tuan guru di sini memberikan koreksinya dalam pertemuan yang akan datang, karena guru kami Profesor Baharun beliau sudah sangat ngantuk, besok pagi harus ke bandara.
ingin segera istirahat, mohon maaf dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Habib dan Kiai yang telah meluangkan waktunya dalam pengajian Majelis Taklim Al-Ittihad ini. Semoga bermanfaat dalam rangka menambah hasanah pengetahuan kita dan syiar Islam kita. Sebentar, masih ada doa, jemaah sekalian, masih ada doa, dan sebagai penutup adalah doa yang langsung dipimpin oleh Kiai Haji Muhammad Idrus Syamli. Kepada Kiai dipersilakan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin shalatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة ونسألك العفو والعافية المعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الرضا والتقى والعفاف والغنى. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Dengan pembacaan doa tadi maka berakhirlah pengajian kami, dan insya Allah kita akan bertemu kembali pada malam depan. Demikian saja dan terima kasih kepada kita. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.